ilmu hidup pada masa lalu, tidak. Ini bukan ilmu baru, melainkan adalah ini ilmu lama sejak zaman rasul-rasul, ya kan? Ya, zaman rasul-rasul, sejak zaman nabi, para wali, raja-raja Jawa, yang dimana ini lebih disampaikan dengan gaya modern. Nah, itu seperti itu. Saya ulangi lagi, RK adalah terapi mental kaya, sebuah teknik. Nah, ada katanya ya, sebuah teknik meditasi dan pernafasan. Jadi, untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan masalah-masalah beban mental, beban fisik manusia. Apa itu? Cuman ada 3 macam masalah manusia itu: emotional block, memory block, dan mental block. Yuk kita bahas satu-satu. Apa itu emotional block? Emotional block itu adalah meliputi tentang sifat dan sikap manusia. Jadi tidak tidak wajar gitu loh. Mungkin selama ini teman-teman tentang sikap sifatnya marah-marah kan gitu kan, benci gitu kan, dendam, sedih, mengeluh, itu mungkin selama ini menganggap bahwa itu adalah sebuah hal wajar gitu loh, dimana ya hal wajar terjadi pada banyak orang. Tidak. Itu sebenarnya nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena setiap 1 detik 1 menit kita marah, apa yang terjadi? Ada hormon kesetresan yang terproduksi. Nah, hormon kesetresan yang terproduksi itu jika terlalu banyak di dalam diri kita akan merubah sistem hormonal di dalam tubuh. Ketika sistem hormonal di dalam tubuh itu tidak sesuai dengan layaknya sistem yang harus berjalan di dalam tubuh, yang terjadi adalah sistem hormonal banyak hormon kesetresannya, dan yang terjadi kita akan mempunyai sikap sifat yang negatif, yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Di situ yang dinamakan apa namanya memori bukan, yang dinamakan emotional block. Nah, di situ ketika terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Makanya teman-teman, yuk kita flashback ke belakang ya, kita flashback ke belakang bahwa semua agama ya, semua agama itu semuanya disuruh membersihkan apa? Membersihkan ini hati, ya kan? Coba kalau kita di Muslim ya, di agama Islam, bahwa dulu Nabi Muhammad itu pernah dibersihkan hatinya, ya kan? Dari apa? Dari penyakit hati. Nah, penyakit hati itu apa? Ya tadi itu, partikel api, ya kan? Atau yang namanya emotional block tadi. Nah, ini kalau sampai memory block, emotional block ini atau penyakit hati atau partikel hati ini masih benar-benar berada di dalam diri kita, ya akan membuat hidup kita akan banyak masalah, terutama di dalam bidang finansial. Kenapa? Karena orang yang suka marah itu jauh gitu loh, jauh dari apa? Jauh dari yang namanya uang, jauh dari yang namanya kebaikan. Kita tidak disuruh itba kepada Rasulullah, ya kan? Itba, ikuti aku gitu kan. Makanya apa? Kita harus membersihkan hati kita. Nah, tapi kalau kita ini manusia biasa, beda dengan Rasul, beda dengan Nabi. Mereka yang membersihkan malaikat Jibril kan gitu kan. Kalau kita mau menunggu malaikat Jibril datang, oh ya nggak mungkin kan gitu kan, nggak mungkin. Nah, kita dituntut untuk membersihkan diri kita sendiri. Nah, itu. Nah, ya. Oke teman-teman, sambil saya akan memberitahukan bahwa pelatihan RK terdekat, ya kan, nah, untuk membersihkan partikel api atau penyakit hati, ya kan, penyakit hati. Pelatihan RK terdekat, ini di atas bisa dibaca teman-teman jadwal RK terdekat, yaitu tanggal 9 untuk di Semarang ya, Jawa Tengah, dan di Jakarta itu mulai tanggal 22 sampai 24 teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sebelum nanti kita panjang mengulas tentang memory block dan mental block serta vibrasi, ya kan, serta vibrasi itu bagaimana, mungkin ada yang tanyakan teman-teman. Oke. Bisa di komen juga di bawah ya, bisa komen di bawah, bisa juga apa namanya teman-teman
bertanya di komenan di bawah, silakan. Nah, 30, 40, 50 tahun hidup menyamai penyakit ain, ya kan? Saatnya bersih dengan ber-RK. Nah, makanya teman-teman ya, yuk kita bahas ya, kita bahas sedikit sambil menunggu teman-teman. Terima kasih dari Lampung sudah datang. Nah, yang namanya semua ritual ibadah agama-agama itu sebenarnya membersihkan penyakit hati teman-teman, seperti halnya teman-teman sholat ya kan di masjid, di rumah ibadah, pergi ke pura, pergi ke gereja, sinagog dan lain-lain, itu semuanya sebenarnya membersihkan gitu loh, membersihkan penyakit hati yang tujuannya di mana? Tujuannya kita bisa mendapatkan Rahman Rahim Tuhan. Kan gitu kan, bisa mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ketika kita sudah sama dengan Tuhan, makanya takdir kita akan turun. Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Mas Guru Yunus, gelang tridatu itu manfaatnya apa ya? Oke, membahas gelang tridatu ya. Saya memakai gelang tridatu ya. Saya pernah diajari oleh guru saya ini, tridatu itu gambarannya seperti 3 dewa ya. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma, ada Dewa Siwa kan gitu kan. Itu energinya menjadi satu. Tapi kalau di Jawa sering dipakai kan. Ini manfaatnya untuk menghindarkan kita dari hal-hal gaib ya, halal gaib yang dimana menyerang kita gitu loh. Ini bisa dimanfaatkan, dilingkarkan. Ini caranya dilingkarkan di tubuh kita, bisa dibuat kalung atau dibuat gelang atau kendit gitu bisa. Nah, Mas Guru, bagaimana mohon maaf pada orang kita yang sudah meninggal dunia? Oke, bagaimana meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Oke, teman-teman, kemarin di video YouTube saya ngajarin bagaimana kita sungkem ya kepada orang tua, karena sungkem itu manfaatnya sangat banyak. Jangan hanya setiap hari raya saja atau hari-hari besar saja. Setiap mempunyai keinginan apa, setiap mempunyai masalah apa, silahkan teman-teman bener-bener datangi orang tua kita untuk melaksanakan sungkem dan minta doanya gitu loh, supaya apa yang kita lakukan itu lancar kan gitu. Nah, bagaimana teman-teman kalau yang sudah ditinggalkan orang tuanya? Teman-teman yang ditinggalkan orang tuanya, yang ada makamnya, bisa mendatangi makam tersebut. Nah, makam itu kan menghadap utara dan selatan, dan kepala itu kan di bagian batu nisan yang di mana ini, di bagian utara ya, bagian utara. Lalu tangan teman-teman, tangan kiri letakkan ini misalkan batu nisan ya teman-teman. Tangan kiri teman-teman letakkan di atas batu nisan ini, yang kiri. Habis itu yang kanan letakkan di atas. Habis itu silahkan tata cara sungkeman. Maksudnya sungkeman itu ucapkan mohon maaf kepada ibu, kepada bapak, mungkin orang tua yang sudah meninggal, yang selama ini belum sempat membahagiakan, benar-benar minta maaf karena ruh itu abadi gitu loh. Walaupun beliau itu sudah meninggal secara raganya, tapi ruh tetap akan sambung dengan kita karena DNA-nya. Di samping DNA-nya, ruh kita itu berasal dari satu sumber. Makanya nanti akan mendengar beliau setelah memohon maaf, minta maaf, sungkem kepada orang tua yang sudah meninggal, ucapkan keinginannya bahwa doakan saya ada mau ada usaha ini, kegiatan ini, keberhasilan ini, seperti itu. Jadi, tapi teman-teman biasanya ke makam itu membawa bunganya, bunga setaman ya. Tapi kali ini kalau teman-teman sungkem kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, teman-teman silahkan memakai atau membawa bunga 7 rupa. Itu ya teman-teman. Nanti saya bahas di saya bahas di YouTube ya. Kalau makam orang tua beda provinsi. Kalau makam orang tua beda provinsi ya silakan didatangi, nggak apa-apa. Ini ada cerita sedikit ini teman-teman. Ada cerita sedikit tentang gelang saya ini. Ini benar-benar hak ini terjadi ya teman. Gelang saya ini pernah diminta oleh notaris saya, kantornya sebelah itu. Sudah saya bilang jangan pakai gelang saya, ini gelangnya
jelek kan gitu, supaya tidak diminta pada waktu itu. Nah, dan tetap ngengkel mau diminta, oh ini kena bolot saya, daging saya, tetap diminta, akhirnya mau terpaksa saya kasihkan. Nah, setelah dipakai sama beliau selama 1 minggu tidak bisa tidur, katanya ada yang ngawasi, katanya seperti itu. Nah, jadi gelang gelang yang kita pakai ini bisa apa namanya, membantu kita. Nah, nggak apa-apa, kalau teman-teman menginginkan bisa nanti kita buatin. Itu seperti itu. Bupati, bagaimana menghadapi staf yang sifatnya kemarin mudah tersinggung, mau bicarakan? Bagaimana menghadapi staf yang mudah tersinggung? Ya, alangkah baiknya stafnya dibayarin mengikuti RK, ya, karena RK itu melepaskan emotional block kan gitu kan. Tetapi saya kasih caranya bahwa doa yang baik itu sudah disampaikan di dalam surat Yasin ya, surat Yasin ayat 82 bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang mananya adalah perintahkanlah dirimu sendiri ketika menginginkan sesuatu, idza arada syai'an, ya kan? Ayyakula, maka ucapkan lahu keinginanmu, kun, bayangkan. Ya, maksudnya kun itu jadikan, gitu, dijadikan. Kalau sudah bisa membayangkan, menjadikan, Tuhan akan menjawab fayakun. Jadi caranya adalah teman-teman, kalau supaya dia itu hatinya, pikirannya, egonya itu dia turun, silahkan malam gitu kan, jam 11 malam, teman-teman bisa duduk di kursi, bisa duduk sila, habis itu dengan cara meditasi, bayangkan wajahnya dia itu hadir gitu kan. Ini tidak hanya karyawan saja, punya orang yang nggak suka dengan kita, bayangkan dia hadir gitu kan di depan muka kita, habis itu maafkan ya, setelah dimaafkan habis itu perintahkan dia untuk menjadi orang baik kan gitu kan, maafkan, tetapi maafkan dulu ya, supaya apa, supaya kita nyambung jiwanya. Itu caranya teman-teman. Dari Bu Yaya, setiap sungkeman apa harus membasuh kaki ortu? Ya harus, yang namanya gini, jadi kenapa kok harus ada airnya dan bunganya, nah kan gitu kan. Syukur-syukur dikasih garam, tentunya garam RK juga boleh, enggak juga gak apa-apa, tapi jangan garam jodium. Air kita membasuh ya, sesuai dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahati, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu ya. Maksudnya bukan secara syariat di bawah telapak gitu, enggak, maksudnya adalah ridho ya kan. Nah, karena simbolnya adalah telapak kaki ya, simbolnya ridho itu adalah oleh Tuhan disimbolkan oleh telapak kaki seorang ibu, makanya kita wajib membasuh gitu loh. Membasuh itu adalah hakikatnya itu ada untuk membersihkan, melunturkan, mensucikan kan gitu. Makanya kalau teman-teman pernah melihat, mohon maaf, melihat mitologi ilmu Hindu mana yang di Bali sana, kenapa Linggayoni simbolnya siapa namanya, Dewa Siwa ya, Dewa Siwa itu kenapa kok selalu dikucuri dengan air susu? Nah, karena air itu sifatnya adalah partikelnya membersihkan, partikelnya adem, supaya hubungan antara orang tua dengan anak ketika ada sesalah itu kan partikel api. Nah, ketika terkena dengan air, apa yang terjadi? Nah, partikel api akan dia lunak. Nah, kenapa memakai bunga? Bunga simbolnya wangi. Maksudnya wangi itu adalah supaya energi wangi itu akan merubah aura, akan merubah medan elektromagnetik diri kita dan orang tua. Jadi jangan paranoid teman-teman. Oh, kenapa harus pakai bunga? Jadi